kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosmin ini, karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosmin itu seperti keluarga, yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan, yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosmin ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosmin yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosmin kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki, itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mukjizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
selamanya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
Shalom semuanya, saya ucapkan Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu dimanapun kalian berada. Mari kita buka online service pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Hamba mengucap syukur buat waktu dan juga kesempatan yang hamba bisa terima Tuhan dari Engkau untuk sharing akan firman-Mu, biar firman-Mu ditabur di tanah yang subur dan berlipat 100 kali ganda untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya, Harta Warisan, yang saya ambil dari firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke 28. Cerita ini adalah cerita yang diambil dari seorang wanita bernama Hana. Hana adalah seorang wanita yang luar biasa. Arti Hana adalah menyenangkan, pleasant. Saya punya beberapa teman yang menyenangkan sekali orangnya, yang pleasant sekali untuk to be with. Kalau udah ngobrol, kalau udah sama-sama sama ini orang, rasanya nggak kepingin berpisah. Rasanya nggak kepingin udahan, rasanya nggak kepingin pulang, rasanya enak gitu loh ngobrol sama orang ini. Demikian juga kepribadian Hana. Hana artinya menyenangkan dan disukai banyak orang. Hana adalah seorang wanita yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan dia yang membawa dampak yang sangat luar biasa dalam sejarah bangsa Israel. Tetapi sayangnya Tuhan menutup kandungan Hana, sehingga suami Hana yang bernama Elkana menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Penina. Waktu Penina memiliki anak setelah menikah dengan Elkana, Penina itu tidak baik hatinya. Dia selalu menyakiti hati Hana, mengolok-olok dan membuat Hana itu jadi kesel dan menjadi sedih hatinya. Penina selalu menyakiti hati Hana sampai bertahun-tahun. Rasanya Hana itu kepingin pergi tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Hana tidak pernah membalas setiap kata-kata yang diucapkan oleh Penina kepada Hana. Saya bisa bayangkan kalau Hana setiap kali ketemu Penina, diolok-olok dan dia bawa anak-anaknya di depan Hana. Nih lihat ini, aku udah punya anak banyak. Elkana nggak sayang nih sama kamu. Tapi Hana itu tidak tinggal diam. Dia adalah wanita yang pendoa, yang selalu percaya akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tahu kepada siapa dia bisa mencurahkan isi hatinya. Di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi Hana menjawab kepada Nabi Eli, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana tahu siapa yang harus dia cari. Hana tahu mencurahkan isi hatinya, kekesalannya, kepahitannya, kesedihannya. Dia tahu siapa yang harus dia cari. Ada dua hal yang kita bisa belajar. Ada dua harta warisan yang kita bisa belajar dari kehidupan Hana. Yang pertama, yaitu sabar dalam menanti. Dia beriman. Setiap kali Hana bertemu dengan Penina, dia diolok-olok dan dicaci maki dan dikata-katai dengan kata-kata yang tidak benar di hadapan Hana. Hana itu tidak lari ke Elkana. Dia nggak bilang bersungut-sungut, minta perlindungan atau minta balasan. Dia tetap diam dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang bisa berbuat dosa dari mulut Hana. Setiap tahun Elkana membawa anak-anaknya dan kedua istrinya untuk beribadah di Silo. Di situ Hana berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Waktu dia berdoa dan menangis di hadapan Tuhan, Elkana berusaha untuk menghibur. Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tidak mau makan? Tahukah engkau, aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Mengapa engkau bersedih hati? Hana bangkit berdiri dan dia mulai mendekati bait Allah dan dia tetap berdoa dan menangis.
Di situ pas ada ada Imam Eli yang melihat Hana menangis dan Hana berdoa. Nah, Imam Eli mendekatkan diri kepada perempuan ini. Ini siapa kok nangis dan terseduh-seduh, kelihatannya sampai susah sekali. Tapi on the other hand, dia juga melihat agak aneh, dia ngomong-ngomong sendiri sambil berseduh-seduh, kayak lama sekali ngomongnya. Imam Eli ini melihat kayaknya ini perempuan ini mabuk. Tapi Hana bilang, aku tidak mabuk. Aku hidupnya sangat sulit, lagi mengalami kesusahan. Di situ Hana tidak berhenti. Dia berdoa dan dia menangis. Dia meminta seorang anak laki-laki dan berjanji bahwa anak itu dipersembahkan menjadi hamba Tuhan. Apa yang dia minta? Ia mau kembalikan kepada Tuhan. Buat saya ini nasar yang sangat mulia. Nasar yang dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Suatu iman yang luar biasa. Dia belum melihat ada tanda-tanda kalau dia sedang hamil. Tapi dia berani bernasar untuk memberikan 2 sulung dari pernikahannya kepada Tuhan. Setahun kemudian Hana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Samuel. Di sini kita bisa melihat harta yang dimiliki oleh Hana diwariskan untuk anak-anaknya, yaitu harta yang paling berharga di dalam keluarga, yaitu iman. Harta yang paling berharga di dalam keluarga bukanlah emas, perak, uang, rumah yang besar, mobil yang banyak, tapi harta yang kekal adalah iman. Iman yang memimpin Hana dan Elkana untuk membesarkan Samuel dan menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Waktu Hana menyerahkan Samuel, saat itu kalau firman Tuhan mengatakan Samuel masih menyusui. Sampai kira-kira dia stop menyusui, Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Biasanya kalau orang stop menyusui itu dari ibunya biasanya paling lama 1,5 tahun sampai umur 2 tahun. Jadi kita bisa bayangkan Samuel itu bukan anak-anak remaja atau anak-anak yang udah besar, tapi Samuel itu masih kecil. Elkana dan Hana menepati janjinya, menepati nasar yang diberikan oleh Hana kepada Tuhan untuk memberikan kembali 2 sulung mereka kepada Tuhan. Hati Hana begitu bersuka cita waktu dia bisa memberikan kembali yang terbaik kepada Tuhan. Di 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama mengatakan, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh busukku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Bayangkan, dia harus menyerahkan anaknya, tidak ketemu sering-sering, jaraknya jauh, anaknya masih kecil, baru berhenti menyusui, tapi dia relakan, dia memberikan yang terbaik karena dia tahu ini adalah panggilan Tuhan untuk Samuel, untuk menjadi hambanya. Doa mereka mengalami suatu terobosan. Terobosan ini ada karena iman. Harta dunia bisa habis seperti yang saya katakan tadi. Tapi iman itu kekal. Dapatkah Hana mengubah nasarnya? Bisa saja. Setelah dia punya anak Samuel, seorang anak laki-laki yang lucu, yang barangkali mukanya seperti papanya, dia rasanya nggak tega untuk memberikan anak ini kepada Imam Eli untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi karena dia mengerti bahwa doa meminta anak itu bukanlah untuk dirinya sendiri. Doanya bukanlah untuk menyenangkan hati Elkana atau membalas kompetisi dengan Penina. Tetapi doanya itu dia menunjukkan kepada kita semua kalau Allah itu hidup. Harta warisan yang kedua adalah sabar dan tekun di dalam berdoa. Mother Teresa mengatakan everything starts with prayer.
apa-apa berdoa. Waktu Penina terus-menerus menyakiti hati Hana, namun Hana tidak menyelesaikannya itu dengan emosi. Ia memakai pendekatan rohani. Di sana ia menunjukkan bahwa ia dekat dengan Tuhan. Jiwa Hana begitu anggun, ia memiliki kesabaran yang luar biasa yang ia dapatkan dari Tuhan. Ia mencari solusi dari Tuhan. Semakin ia dihina oleh Penina, semakin dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan keberadaan orang-orang yang tidak menyenangkan, yang suka menyakiti hati kita untuk menguji ketegaran hati kita. Jika kita menerima pujian terus-menerus, maka karakter kita tidak akan terbentuk. Hana tidak bersungut-sungut dan menceritakan hal-hal itu kepada orang-orang. Ia langsung bergumul kepada Tuhan. Ia tidak meminta pembelaan dari suaminya Elkana, tetapi dia mencari solusi dan ketenangan jawaban dari Tuhan. Setelah mendapatkan anak pun, Hana tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ia tidak pernah melupakan hati Tuhan. Ketika kita berdoa, kita seharusnya meminta bukan untuk keuntungan kita semata-mata, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam proses yang dilewati oleh Hana, hatinya menjadi siap karena kelekatan hatinya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan selalu memimpin dan menyertai hidupnya. Di pasal yang kedua dikatakan Elkana dan Hana diberkati oleh 5 orang anak lagi. Luar biasa. Ada satu quote lagi dari former president kita Abraham Lincoln. Dia mengatakan, I remember my mother's prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life. Seorang wanita, seorang ibu yang berdoa memberikan suasana dan atmosfer yang tenang, menyejukkan dan menyenangkan. Anak-anaknya tidak takut akan masa depan. Anak-anaknya tidak khawatir. Anak-anaknya tidak terombang-ambing oleh arus dunia ini. Anak-anaknya sedang tinggal di rumah. Suami dan anak-anak merasakan sukacita, merasakan kedamaian, merasakan kesejahteraan di dalam rumahnya. Di ayat yang ke-23, Elkana juga mengatakan demikian kepada Hana. Waktu Hana mau memberikan Samuel kepada Imam Eli untuk menjadi hamba Tuhan, Elkana mengatakan, sampai suaminya sendiri mengatakan demikian kepada Hana. Suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Seorang suami percaya, suaminya percaya kepada seorang istri yang lekat hatinya kepada Tuhan. Dia tahu keputusan yang diambil oleh Hana itu yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita berikan harta warisan yang kekal untuk anak-anak kita. Iman dan rajin berdoa. Buat saya tahu, saya seorang ibu dari ketiga anak. Tidak mudah untuk melewati hari demi hari, proses demi proses, anak bertumbuh dari bayi sampai remaja sampai dewasa. Buat saya selalu berdoa buat anak-anak. Saya tidak takut dengan dunia di sekeliling mereka yang banyak yang tidak benar, banyak sosial media yang tidak benar, tapi saya percaya, saya berdoa sama Tuhan kalau anak-anak saya selalu dilindungi. Ada doa yang saya selalu ucapkan di dalam kehidupan saya bersama suami. Itu di Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Itu kuncinya. Kita lakukan, kita taati firman Tuhan.
Ajar anak-anak untuk selalu mentaati firman Tuhan dan memberikan mereka contoh. Kalau mereka bisa melihat ayah dan ibunya suka berdoa, suka menyimpan waktu membaca firman, anak-anak itu akan ikut. Anak-anak itu akan mengikuti contoh yang kita lakukan. Jadi jangan putus asa, Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih. Dunia bukan semakin tambah baik. Kita hidup di LA, banyak sekali tantangan, banyak sekali ujian. Tapi kita percaya, kita yakin anak-anak Tuhan memiliki harta warisan yang kekal, yang berharga, yaitu iman dan tekun di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Hamba berdoa buat ibu-ibu, pada para ibu pada hari ini khususnya Tuhan, biar diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kemampuan Tuhan untuk melewati hari demi hari, proses demi proses, waktu demi waktu untuk membesarkan anak-anak mereka di jalan-Mu. Terima kasih Bapa, juga pakai setiap bapak-bapak dimanapun mereka berada untuk menjadi Elkana, yang imam yang Engkau pilih untuk di rumah mereka masing-masing membawa anak-anak mereka untuk mereka persembahkan menjadi buah sulung mereka masing-masing ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi Happy Mother's Day. God made a wonderful mother, a mother who doesn't grow old. He made her a smile of pure shyness and a heart of pure gold. In her cheeks, he placed fair roses in her eyes, bright stars that shine. God made a wonderful mother, and that wonderful mother is mine. I love you, Mom. One of my most favorite memories was when I ate potato corner with my mom. My favorite memory with my mom is decorating the Christmas tree with her every Christmas. Favorite memory with mommy is she liked to play with me the whole day. And me and mommy pray together. Amen. My favorite memory with my mommy is when we went to the aquarium. It's my favorite because we look at the penguins together
and Mommy made musubi and we ate it together, and we saw the birds together, and we saw a lot of fun animals. My favorite memory is when my mom had a birthday and we went to a hotel and we got boba cake and strawberry roll. And we went to Dave and Buster's. Bye. I love you, Mom. I feel Boston. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita akan mengakhiri pada online kita pada pagi hari ini. Satu hari yang khusus di mana kita menghormati dan mengucapkan terima kasih, penghargaan untuk khususnya para ibu. Karena hari ini adalah Mother's Day. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah pada saat ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Juga kepada kami Tuhan telah berikan ibu-ibu yang saleh, yang mengasihi Tuhan, yang hatinya terpaut kepada Tuhan dan mengasihi keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya berkat-Mu turun atas setiap ibu-ibu pada hari ini. Damai sejahtera-Mu, kasih setia-Mu, sukacita-Mu, kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa memenuhi hati mereka. Biarlah berkat-Mu turun atas umat-Mu saat ini ya Tuhan. Terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kembali. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Happy Mother's Day.